Selamat pagi Future Leaders, apa kabar? Baik, terima kasih. Saya akan memandu di sesi kedua, tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Saya Eko Ardianto, jurnalis IDN Times yang akan memandu kali ini. Akan membahas tema mengenai fostering youth leadership skill in navigating the digital landscape. Untuk itu saya mau langsung saja akan memperkenalkan dua narasumber yang sudah ada di depan ini. Yang pertama saya akan memanggil Mas Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10. Silakan, monggo Mas. Lalu yang narasumber, monggo Mas. Narasumber yang kedua yang sudah tidak asing lagi bagi kita, saya panggil rekan saya sesama jurnalis, Mbak Natswa Shihab, founder Narasi. Silakan Mbak. Saya nggak akan memperkenalkan lebih jauh untuk mengetahui profil dari Mbak Nana dan Mas Kanjeng Gusti, karena di IDN Times sudah ada profilnya, silakan saja ketik IDN Times dan nama kedua narasumber akan muncul profilnya. Saya ingin mendahului dengan pantun untuk Kanjeng Gusti. Kalau bagus bilang cakep ya. Jalan-jalan ke kota Solo. Jangan lupa membeli es. Selamat datang Gusti Paduka Mangkunegoro di acara keren IMGS. Saya juga punya pantun untuk Mbak Nana. Baru saya buat Mbak Nana. Mbak Nana ini pecinta klub Arsenal, benar Mbak Nana ya? Panas-panas enak minum es. Paling enak sambil nonton klub Arsenal. Makasih Mbak Nana sudah datang ke IMGS. Semoga Mbak Nana semakin terkenal. Baik, ini untuk mencairkan suasana Future Leaders di tengah hujan saat ini. Saya akan langsung memulai diskusi kita, talkshow kita yang mengangkat tema tentang tadi yang sudah saya sampaikan tentang pemuda dan dunia digital. Pertama saya ingin menanyakan langsung ke Gusti Kanjeng. Saya seminggu terakhir begitu ditugasi untuk menjadi moderator sesi ini, saya langsung memantau Instagram Gusti Kanjeng. Terakhir saya lihat 3 hari lalu kalau tidak salah memposting tentang kegiatan anak-anak yang dalam rangka acara apa itu ya? Perayaan Weton Mangkunegaran. Itu ada anak-anak, kemudian itu udah seri ketiga kalau tidak salah. Itu mungkin Kanjeng bisa jelaskan Paduka, silakan. Ya. Sebelumnya tapi menyapa dulu teman-teman di Jakarta ya. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua ya? Sehat? Terima kasih sudah berkumpul hari ini, saya senang sekali tentunya bisa hadir di acara Indonesia Millennial Gen Z Summit. Tentunya bersama dengan Mbak Natswa juga, ini suatu kebahagiaan bisa sama-sama dengan Mbak Nana. Terima kasih banyak teman-teman semua udah datang. Tentunya di luar hujan, jadi luar biasa bisa berkumpul di sini. Tadi menjawab pertanyaannya Mas ya, jadi itu sebetulnya acara bagian dari merayakan Weton. Weton itu seperti ulang tahun, hari ulang tahun Jawa ya, weton saya. Nah itu kenapa kemarin banyak anak-anak di video, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram saya atau di Instagram Pracima. Itu sebetulnya karena kami ingin membuat kebudayaan itu mudah diakses. Dan ini bagaimana kita kemas ini bukan hanya identik dengan yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, tapi bahkan anak kecil pun kita juga bisa libatkan. Nah kemarin kebetulan kita melibatkannya melalui wayang. Tapi wayangnya kita kemas sebagai wayang animasi. Jadi artinya apa di sini? Mereka
bukan hanya sekedar menonton wayang, tapi mereka bisa menggambar, mereka juga bisa membuat karakter sesuai dengan kesukaan mereka. Jadi kita tingkatkan interaksinya. Bagaimana budaya itu bukan satu arah, tapi bisa dua arah gitu Mas. Iya. Gusti, Terima kasih. mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seberapa penting menggunakan media sosial untuk melestarikan budaya Jawa di Solo terutama. Media sosial itu sebenarnya penting sekali. Kata kuncinya satu sebetulnya, media sosial itu adalah akses. Akses untuk informasi, akses untuk bisa mendapatkan suatu koneksi dan kedekatan juga. Nah itu yang dibutuhkan untuk melestarikan kebudayaan sebetulnya. Ya kita percaya Mas ya bahwa kebudayaan itu kan milik kita bersama. Itu aset bangsa punya kita semua. Nah kami di Mangkunegaran yang kami lakukan itu simple sebetulnya. Kita hanya memotivasi dan mengingatkan kepada teman-teman semua betapa hebatnya, betapa indahnya dan betapa menyenangkannya kebudayaan yang kita miliki itu. Nah media sosial di sini berperan sekali dalam mencerminkan itu. Dalam bisa menyampaikan pesan itu. Bagaimana teman-teman sekalian bisa merasa lebih dekat dengan kami di Mangkunegaran melalui media sosial. Bisa belajar, bisa berinteraksi, bisa mengetahui update-update perkembangan terakhir yang terjadi, acara-acara. Jadi walaupun teman-teman berada jauh di Jakarta, di luar negeri, seperti kita kemarin ada beberapa misi budaya ke luar negeri, ke Paris, ke Singapura, ke Australia dan sebagainya. Mereka tetap bisa mempunyai kedekatan dengan kami, mereka tetap bisa terupdate dan merasa kepemilikan terhadap kami. Itu pentingnya sosial media Mas, akses terhadap informasi dan akses untuk bisa mendapatkan koneksi antar manusia itu kita jaga melalui media sosial. Baik, terima kasih Mas Bre. Terima kasih. Saya mau ke Mbak Nana yang kemarin minggu lalu ulang tahun ke-13 program Mata Najwa. Selamat Mbak Nana ya untuk 13 tahunnya. Semoga program Mata Najwa semakin keren. Mbak Nana, sebelum ke Mbak Nana, mungkin Mbak Nana bisa komentar tentang Mas Bre, dalam hal ini Raja Solo yang baru 2 tahun ya Mas Bre. Dalam kegiatan-kegiatannya mungkin Mbak Nana bisa kasih komentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu senang diundang ke IDN, setiap kali diundang selalu datang. Kalau nggak diundang nagih kenapa nggak diundang? Karena crowdnya selalu rame, yang datang selalu antusias, yang datang anak-anak muda semua. Jadi rasanya rugi kalau nggak hadir bertemu diskusi dengan teman-teman. Jadi terima kasih Mas Eko sudah mengundang saya. Topiknya selalu beragam. Hari ini katanya topiknya soal dunia digital. Dan tadi kalau saya diminta komentar, terus terang baru ketemu langsung sama Gusti Kanjeng baru minggu lalu ya. Minggu lalu. Mendengar kiprahnya tentu sudah, melihat profilnya tentu sudah, tapi bertemu langsung itu baru minggu lalu dan sekarang bertemu kedua kali dalam satu panggung yang sama. Menurut saya menarik karena raja muda, single, dan karena masih muda, jadi relevan dengan generasi kebanyakan. Menurut saya salah satu tantangan kalau kita bicara kerajaan itu membuat itu terus menjadi relevan. Itu juga yang kita lihat terjadi di Buckingham Palace, bagaimana caranya terus relevan, bagaimana monarki yang walaupun hanya sebagai simbol, tetapi kan tetap saja perlu terus-menerus diberikan konteks. Dan ketika rajanya raja muda yang gaul, yang paham bagaimana berkomunikasi dengan generasi kebanyakan, menurut saya itu akan semakin bisa membuat kita merasa dekat. Dan tentunya kalau kita bicara Solo dengan budayanya, dengan tradisinya, dengan berbagai hal yang indah-indahnya, menurut saya akan menjadi semakin menarik kalau rajanya juga segaul ini sih. Nice. Silakan beli applause buat Mbak Nana dan Kanjeng Gusti. Mbak Nana, saya menonton hampir 2,5 jam itu yang kemarin Mata Najwa ulang tahun. Dan saya melihat ada sesuatu yang paling menarik adalah ketika pemberian tuker atau memberi kado ulang tahun kepada Mbak Nana ke-13 itu dari masing-masing capres. Satu hal yang menurut saya rame dibicarakan di netizen adalah ketika hadiah dari Mahfud MD berupa orang naik tangga, ya kan? Mbak Nana mungkin bisa ceritakan filosofi karena dijelaskan oleh Pak Mahfud untuk sampai ke puncak itu harus lewat tangga satu persatu, nggak bisa langsung gitu. Silakan Mbak Nana. Sebetulnya idenya sederhana, di mana-mana kan kalau ulang tahun dapat kado.
Jadi kemarin itu adalah kita mau menutup mata najwa, tapi kita nggak mau egois, kita nggak mau kita yang dapat kado. Kita mau justru berbagi kebahagiaan dengan memberikan kado. Cuma karena budget terbatas, kita minta yang berikan kado ya sesama capres saja gitu, saling tuker-tukeran kado gitu. Jadi niatnya itu sebenarnya sesederhana dan senakal itu. Ingin tahu apa sih kado yang dikasih oleh capres dan oleh cawapres, dan kemudian kita sudah lihat kan, misalnya Pak Prabowo kasih ke Mas Anies bantal kucing karena sesama cat lovers gitu ya. Kemudian ngasih Mas Ganjar helm sepeda karena tahu Mas Ganjar suka naik sepeda. Mas Ganjar memberikan ke Pak Prabowo kaos yang tulisannya Pilpres sementara sahabat selamanya. Kemudian Mas Anies ngasih sarung tangan untuk berkuda ke Pak Prabowo dan sebagainya. Dan memang tidak pernah ada dalam rencana mata najwa atau saya juga dapat kado. Jadi itu semuanya surprise dari para kandidat. Tiba-tiba mereka juga di akhir pertukaran kado itu ngasih kado. Mas Anies tiba-tiba ngasih kue ulang tahun, ada tulisannya selamat ulang tahun Mata Najwa yang ke-1313, Mata Najwa tidak ada duanya gitu ya. Yang kemudian dibaca beragam oleh banyak pihak, oh maksudnya nggak ada duanya apa nggak ada nomor 2 gitu. Padahal ya literal ya nggak ada duanya, ya memang Mata Najwa nggak ada duanya, cuma ada 1 kok Mata Najwa. Kemudian Mas Ganjar yang kemudian memberikan kaos, memberikan baju berwarna merah. Dan memang di akhir acara pertukaran kado itu Pak Mahfud MD memberikan kado untuk Mata Najwa, patung yang berundak-undak yang menggambarkan dan kemudian diceritakan oleh Pak Mahfud filosofinya. Filosofinya adalah untuk mencapai ke puncak harus melalui tahapan demi tahapan gitu. Yang lagi-lagi dalam politik apapun bisa diterjemahkan, apapun bisa diartikan macam-macam, simbolisasi itu kemudian juga bisa dimaknai beragam. Ada kemudian yang memaknai itu sebetulnya ungkapan ditujukan kepada salah satu cawapres dan sebagainya. Tapi kalau saya, karena itu kadonya buat saya memaknainya bahwa ya memang Mata Najwa sudah sampai 13 tahun itu melalui proses yang memang panjang gitu. Dari mulai saya dulu reporter, kemudian disuruh siaran siang, disuruh siaran prime time, disuruh punya program sendiri, kemudian jadi Wapemret, punya narasi dan sebagainya. Jadi memang undakan-undakan itu yang saya lalui gitu. Jadi saya memaknainya hanya untuk diri saya sendiri. Bahwa kemudian diterjemahkan beragam, ya silahkan karena memang ini masanya di mana orang membaca simbol-simbol sih Mas Eko. Baik, karena ya itu tadi ada yang membaca soal calon wakil presiden yang masih muda, yang kemudian langsung sampai ke sana. Nah, saya mau bicara tentang pemimpin muda ke Mas Bre dulu. Menurut Mas Bre, soal pemimpin muda dan dinasti politik nih. Kalau di kerajaan sih oke lah ya kan, karena memang seperti itu. Kalau menurut Mas Bre, kira-kira apa tanggapan Mas Bre tentang pemimpin muda? Ya ini tentu kacamatanya karena saya dari seseorang yang masih muda ya. Saya rasa sebetulnya penilaian terhadap seseorang itu bukan hanya sebatas usia ya sebetulnya Mas ya. Tapi saya percaya satu hal bahwa saya sebagai anak muda, satu hal yang selalu saya syukuri adalah bahwa kita sebagai anak muda itu memiliki kesempatan untuk mencoba sebetulnya. Kita masih muda, saya umur 26 tahun. Jadi justru ini adalah waktunya untuk kita bisa maksimalkan untuk belajar. Kita bisa mencoba, kita bisa gagal, kita bisa berhasil, tapi di hidup saya percaya satu hal bahwa segala sesuatu itu harus dicoba. Kalau kita mau berhasil, kita harus mencoba, artinya apa? Kita juga harus siap gagal juga. Nah ini sebagai seseorang yang masih muda, saya melihat bahwa ini adalah kesempatan saya, kesempatan kita yang masih muda ini untuk bisa trial error, kita bisa mencoba, kita bisa sukses, kita pun bisa gagal, dan itu pun masih wajar menurut saya. Ketika kita usianya sudah bertambah, tentunya ruang untuk ada sedikit error itu semakin sempit. Nah ini adalah waktu untuk bisa belajar, dan satu hal yang saya sangat syukuri dengan masih muda tentu energetik, tentu juga masih punya drive yang tinggi, berani keluar dari zona nyaman, dan tentunya juga bisa belajar dari orang-orang yang jam terbangnya sudah jauh lebih tinggi dari saya. Karena bagaimanapun saya percaya ya bahwa di hidup ini kita bisa belajar banyak hal, kita bisa baca, kita bisa praktek, tapi ada satu hal yang kita tidak bisa beli, yaitu pengalaman. Nah disitulah peran itu sangat penting untuk membentuk suatu sinergi antar generasi. Jadi kembali lagi ini bukan masalah tua, masalah muda, generasi tua dan muda tuh pasti sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana bisa saling menghormati dan saling mengisi. Oke. Kalau gitu, di
Mangkunegaran sih persoalan dinasti politik nggak ada masalah ya Mas ya. Karena ketika Mas terpilih menjadi Raja Mangkunegaran ke-10, yang sesepuh-sesepuh juga nggak ada protes Mas ya. Nggak ada Mas, iya. Nah saya mau ke Mbak Nana. Kalau Mbak Nana melihat sekarang ini lagi rame nih kan Mbak Nana soal pemimpin muda sekaligus soal dinasti politik Mbak Nana. Kalau dari kacamata Mbak Nana bagaimana Mbak Nana melihatnya? Prinsip saya segala hal yang seharusnya bisa mempermudah orang yang punya kompetensi untuk menjadi jajaran dari bagian pengambil kebijakan itu harus dilakukan. Ageism gitu ya, ageism. Itu menurut saya sesuatu yang harus kita hindari, kita lawan. Apakah terlalu muda atau terlalu tua? Batasan-batasan umur menurut saya tidak relevan kalau kita bicara pengambil kebijakan yang cukup punya kompetensi untuk bisa melakukan tugasnya. Persoalannya adalah apakah dengan mempermudah usia itu otomatis anak-anak muda yang ada di negeri ini punya kesempatan masuk dalam barisan elit? Yang kita perlukan bukan mempermudah tapi mempermudah. Karena yang kita lihat sekarang kalaupun muda tapi kalau tidak punya darah politik yang kental, kalau tidak punya logistik yang kuat, kalau tidak punya kekuatan politik untuk bisa menempatkannya menjadi bagian dari elit-elit politik, akan susah juga untuk masuk jajaran pimpinan negeri ini. Jadi muda saja tidak cukup yang untuk kita lakukan. Sekali lagi bukan mempermudah tapi mempermudah. Dan apakah itu otomatis yang terjadi sekarang? Mari kita lihat lagi. Untuk bisa menjadi capres-cawapres harus didukung partai politik. Dukungan partai politiknya pun harus ada batasan presidential threshold tertentu. Untuk itu pun harus memastikan punya logistik yang cukup. Untuk bisa punya logistik yang cukup harus punya kedekatan dengan elit-elit politik. Apakah kedekatannya karena kedekatan darah atau kedekatan pertemanan? Jadi lagi-lagi mari memeriksa. Kalau soal mengikis berbagai hambatan untuk memastikan siapapun yang kompeten bisa masuk jajaran kepemimpinan nasional, saya sangat setuju. Termasuk ketika kemudian kemarin rame harus ada batas maksimal. Menurut saya itu juga tidak perlu dibatasi. Batasannya jelas kok, apakah tes kesehatan, tes kejiwaan yang memang sudah dilakukan. Itu saja batasannya, tidak perlu dibatasi umurnya harus 70 atau 75. Yang perlu dibatasi itu periode kekuasaan menurut saya. Tetapi kalau soal umur, apakah terlalu muda, terlalu tua, tidak perlu dibatasi sama sekali. Tapi mari kritis melihat, iya muda, tapi apakah mudah? Itu jawabannya menurut saya bisa beragam. Itu sih Mas Eko. Silakan, Future Leaders. Jawabannya tegas dari Mbak Nana sesuai dengan karakternya. Kalau Mas Bre melihat ya Solo juga bagian dari Indonesia. Bagaimana sebenarnya Mas Bre melihat di luar Pura Mangkunegaran ya soal ramenya bicara dinasti politik dan pemuda tadi. Gimana Mas Bre melihatnya? Ya kalau saya tentunya ya setiap orang kan pasti bisa beropini. Ini kan justru momen-momen ini adalah momen pesta kita bersama. Ini suatu kemewahan yang kita punya hari ini adalah kita bisa mempunyai kesempatan untuk berekspresi. Kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk menilai, dan saya juga meyakini bahwa setiap dari kita masyarakat semua ini, kita semua pasti punya rasio dan kita juga punya rasa kita masing-masing. Nah menurut saya tentunya untuk lebih jauhnya saya tentu tidak bisa terlalu berkomentar ya Mas ya. Tapi satu hal yang saya rasakan adalah bahwa kita, setiap dari kita mempunyai kemewahan yang luar biasa. Ya kita maksimalkan kesempatan itu dan tentunya kita sebagai masyarakat yang bisa memilih, bisa juga mempunyai kebebasan untuk berpikir dan berpendapat. Ya justru di sini adalah momen kita untuk kita bisa menilai. Gitu aja Mas. Kalau selama memimpin 2 tahun berarti Mas ya, udah memimpin 2 tahun di Pura Mangkunegaran. Itu kan banyak sesepuh-sesepuh muda, sesepuh-sepuh yang sudah tua lah ya kan, senior begitu. Gimana cara Mas Bre sebagai pemimpin muda, raja muda itu bisa mengajak para sesepuh itu untuk sama-sama katakan membangun Pura Mangkunegaran? Ya itu pasti terjadi di semua, saya yakin teman-teman semua di kantor, di institusi, di organisasi, di kerajaan, di pemerintahan, saya rasa antar gap generasi itu pasti selalu terjadi. Itu terjadi dimanapun. Ya tapi setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Kalau saya
cara saya yang saya lakukan tentu adalah, kata kuncinya cuma satu kalau saya, itu adalah komunikasi sebetulnya. Komunikasi ya? Komunikasi, bagaimana kita selalu membuka ruang untuk berdiskusi, kita selalu membuka ruang untuk ditanya dan menjawab, itu yang saya lakukan sebenarnya sesimpel itu. Karena kembali lagi ya, ketika kita bisa mengayomi, kita bisa berkomunikasi, kita bisa menjaga kepercayaan, yang paling mahal itu adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan sudah diberikan, ya kita harus memegang kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu sulit sekali untuk dibangun, tapi mudah sekali untuk hilang gitu. Ya sebagai seorang yang memimpin suatu organisasi, sebagai seseorang yang juga merintis di suatu organisasi, itu yang harus dijaga. Komunikasi, menjaga kepercayaan, dan tentunya bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti bisa selalu membawa kebaikan antar satu sama lain. Itu aja Mas. Oke, baik. Mbak Nana, kalau menyambung tadi pernyataan Mas Bre soal komunikasi, ya kan? Apakah ada yang salah dalam mengkomunikasikan tentang dinasti politik dan pemimpin muda ini menurut Mbak Nana? Apalagi sekarang mau pemilu 2024 nih Mbak Nana. Menurut saya komunikasi itu akan sangat tergantung pada kepentingan masing-masing. Ketika kita bicara anak muda, definisi anak muda kalau kepentingannya adalah untuk memastikan bahwa pencalonan tertentu itu akan bisa dengan lebih mudah diterima, maka komunikasinya akan dirancang sedemikian rupa untuk meyakinkan pemilih. Kalau kemudian ada yang merasa, wah muda itu bukan hanya didefinisikan oleh usia, tetapi oleh semangat begitu ya. Jadi kan tergantung definisi muda apa nih. Dan kemudian itu juga tergantung dari mana dia bicara, kepentingan apa yang dibawa, dan hakul yakin itu akan menggunakan beragam cara. Jadi menurut saya kita sebagai pemilih, mari kritis melihat berbagai narasi yang ditampilkan terutama di hari-hari menjelang kontestasi politik seperti ini. Kerap kali kita pemilih itu tanpa sadar dijadikan pion atau boneka. Kita dengan enteng begitu ya, didorong untuk mendukung mati-matian atau menentang mati-matian. Kita tanpa sadar kemudian terperangkap untuk secara membabi buta mengartikulasikan kecintaan kita dengan fanatisme luar biasa, nggak ragu-ragu tuh menunjukkan identitas hanya untuk bilang kita pendukung A, sambil kemudian bilang kita nggak mau dukung B. Nggak sadar tuh kita dijadikan objek. Jadi hari-hari ini, despite semua narasi yang digaungkan, despite semua cara berkomunikasi yang disampaikan lewat platform media sosial, apakah lewat TikTok, lewat Instagram Reels, lewat apapun. Sekarang kan ranah pertarungannya terutama di media sosial kalau kita bicara kampanye. Mari sadar untuk menolak dijadikan objek. Kita harus jadi subjek. Jangan mau hanya digiring seperti itik. Jadi kita sebagai pemilih, despite semua rayuan itu, mari gunakan cara berpikir kritis, mari tambah pengetahuan politik, mari pertajam analisa, mari punya kemampuan dan kematangan emosional sehingga ketika kita mengartikulasikan pilihan yang kita ambil, itu tidak membabi buta. Caranya gimana? Cari tahu, belajar sejarah, ikuti apa yang lagi ramai dibicarakan gitu ya. Jangan tutupi informasi hanya dari satu sumber, tapi cari dari beragam sumber. Jadi mari jadi berdaya dengan cara tidak lagi membiarkan kita terombang-ambing dan hanya dijadikan pion gitu. Karena apapun narasinya bisa diciptakan, apapun argumennya, pemilih muda, pemimpin muda atau pemimpin tua, bisa dicari argumennya. Jadi dari kita tuh yang harus punya cukup otoritas untuk menentukan keberpihakan kita yang seperti apa. Pelajari sejarah, pelajari apa yang terjadi dulu gitu ya. Cari tahu bagaimana perkembangan politik. Kalau ngelihat kebijakan, dicek tuh siapa sih yang diuntungkan, siapa sih yang dirugikan dari sini gitu ya. Pendidikan politik tuh bukan berarti apa nama-nama pejabat korupsi loh, bukan, terlalu banyak, mubazir juga ingatan kita kalau ngapalin itu. Kecuali harus diingat ketua KPK jadi tersangka korupsi, itu yang harus diingat. Jangan sampai lupa tuh pertama kali dalam sejarah ketua KPK jadi tersangka korupsi. Nah itu, kalau itu harus diingat.
Cuma yang lainnya tuh mari belajar mana situasi-situasi ini situasi rasis nih, ini situasi fasis nih, mana sih akar sosial yang menyebabkan terjadinya suatu problema gitu ya. Belajar hal itu sehingga lagi-lagi kita bisa jadi subjek bukan jadi objek. Karena kalau dirayu, aku yakin akan dirayu dengan semua argumen yang terkadang mikir kita berubah-ubah. Itu sangat wajar, menurutku itu. Oke, beri aplaus buat Kak Nana. IDN Media, Kak Nana setiap tahun itu selalu melakukan survei yang kemudian dikeluarkan dalam IDN Reports. IDN Millennial and Gen Z Report, masing-masing terpisah. Nanti saya akan tanyakan salah satu hasilnya ke Mbak Nana dan ke Mas Bre, tapi saya mau nanya ke Mas Bre dulu terkait dengan bagaimana Mas Bre menggerakkan anak-anak muda, terutama di Solo lah ya, untuk berani speak up terhadap sesuatu permasalahan, katakanlah di Solo atau mungkin di tingkat nasional. Silakan Mas Bre. Ya. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya sebetulnya ya. Kalau dari kami sih sebetulnya gini, kembali ke prinsipnya aja ya Mas ya, bahwa anak muda gitu ya, kita adalah generasi yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang. Generasi yang bisa memiliki suatu pemikiran yang kritis. Dan tentunya generasi muda ini juga diharapkan mempunyai suatu pemikiran yang progresif. Tentunya ya kita percaya bahwa sebagai anak muda ini adalah waktu kita. Untuk bagaimana kita juga bisa berkontribusi terhadap perjalanan bangsa ke depannya. Anak-anak muda di Solo ini banyak sekali. Kampus-kampus di Solo juga banyak sekali Mas. Kita ada UNS, ada UMS, ada isi Surakarta yang untuk kesenian. Jadi macam-macam. Dan saya juga seringkali juga datang ke diskusi-diskusi yang berada di universitas-universitas itu dan kita bisa melihat hari ini bahwa kekritisannya itu udah luar biasa. Pemikirannya pun juga sudah sangat dalam ya sebetulnya ya. Nah tinggal bagaimana tentunya untuk kita speak up, kalau dari pandangan saya yang penting adalah kita tahu bagaimana caranya. Itu paling penting sebetulnya. Kita bicara tentu norma-norma harus kita jaga, etika, kesopanan, dan hal-hal yang berlaku itu harus kita jaga. Tapi sebagai anak muda kita harus berani untuk mempunyai pemikiran kita sendiri, kita harus berani untuk bisa berbicara, kita punya suatu generasi yang progresif dan terbuka. Kita manfaatkan waktu kita tentu tetap dengan menjaga nilai-nilai kesopanan yang berlaku. Karena kembali lagi bahwa apapun itu yang kita jaga adalah keutuhan, kita jaga kesopanan, kerukunan, dan kedamaian. Itu yang paling penting untuk saya Mas. Terima kasih. Baik. Tadi saya menyampaikan bahwa ada setiap tahun IDN Media di Indonesia Gen Z Report 2024 kali ini Mbak Nana. Itu salah satu temuannya, nanti saya akan minta tanggapan juga ke Mas Bre, adalah 15% Gen Z di Indonesia benar-benar tidak puas dengan demokrasi yang di Indonesia saat ini. 15% benar-benar tidak puas. Kemudian 59% kurang puas. Dan hanya 24,3 menyatakan cukup puas. Ini nanti ada di Indonesia Gen Z Millennial Report, silakan para future leaders yang nanti akan mendownload, silakan bisa ya. Nah saya ingin minta tanggapan ke Mbak Nana, seperti Mbak Nana dulu. Menurut Mbak Nana, potret temuan tadi memprihatinkan atau bagaimana Mbak Nana? Jadi total yang tidak puas kira-kira 15, kenapa Mbak Nana? total yang tidak kurang puas dan tidak puasnya lebih dari 60%. 15% tambah 59% Mbak Nana, hampir 74%. Ya, dan sebetulnya kalau saya tidak salah ini konsisten dengan hasil survei-survei sebelumnya. Jadi yang lebih kritis terhadap situasi demokrasi hari-hari ini itu justru generasi Z, generasi milenial. Yang jauh lebih mempertanyakan, yang jauh lebih tidak puas terhadap berbagai isu demokratisasi itu memang, jadi ini konsisten sebetulnya dengan hasil-hasil temuan sebelumnya. Menurut saya memang karena paradigma dan cara berpikirnya itu berbeda kalau kita bandingkan dengan generasi boomers. Berbeda dengan generasi X yang sebelumnya. Anak-anak muda hari ini punya kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang sedemikian banyak. Sehari-hari itu dibombardir dengan informasi.
Yang terjadi hari-hari ini bukan hanya di Indonesia, tapi kalian tahu apa yang terjadi di Palestina ketika ada genosida di sana, ketika pembantaian terjadi di sana, kalian tahu itu. Kalian tahu apa yang terjadi ketika itu di Ukraina, kalian tahu apa yang terjadi dengan hubungan Cina dan Amerika dan sebagainya. Informasi tanpa batas menurut saya itu jadi salah satu pemicu begitu ya. Mengapa anak-anak muda sekarang jauh bisa lebih kritis karena perbandingannya juga lebih banyak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita bicara isu demokrasi begitu ya, isunya tuh bukan hanya soal elit. Kalau dulu di zaman generasi X atau generasi boomer, demokrasi itu disempitkan hanya sebatas pertarungan elit. Bicara demokrasi akhirnya kita bicara kontestasi politik 5 tahun sekali ke pemilu. Tapi anak-anak muda sekarang tahu isu demokrasi itu artinya isu civil rights, isu soal lingkungan, isu soal kesetaraan, isu soal bagaimana memastikan semua orang punya kesempatan yang sama. Itu isu demokrasi, bukan cuma copras-capres, bukan cuma siapa yang jadi kepala negara atau kepala daerah. Percuma yang kepilih jadi presiden atau wakil presiden begitu ya. Kalau kemudian sistemnya tidak bisa memastikan sekali lagi semua orang yang berkompeten punya kemampuan untuk juga masuk dalam pemerintahan. Percuma jadi presiden atau wakil presiden kalau keterwakilan perempuannya sedikit gitu ya. Percuma siapapun yang jadi presiden, kalau iklimnya kayak begini, kalau kita bernafas saja susah karena udara sudah tidak bersahabat sama kita, apa gunanya? Jadi anak-anak muda tahu ketika kita bicara isu demokrasi itu bukan cuma sebatas siapa yang berkuasa. Ya itu penting, tapi itu terlalu kecil. Kita bicara soal kesempatan kita sekolah, kesempatan kita untuk dapat pendidikan, kesempatan kita untuk dapat kesehatan, kesempatan ibu untuk tidak meninggal ketika melahirkan anaknya, kesempatan untuk anak-anak Indonesia lahir tidak dengan stunting. Itu kan isu demokrasi. Karenanya menjadi sangat penting nih 5 tahun sekali untuk memastikan berbagai isu yang penting itu bisa kita paksakan atau kita dorong lewat para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Jadi sekali lagi saya tidak kaget. Justru saya berharap memang, dan itu harusnya jadi bukti begitu ya. Pemilih kita sekarang 107 juta yang anak muda, 52% yang nanti akan mencoblos 14 Februari di hari Valentine adalah anak-anak muda. Dan anak-anak muda yang kritis ini nih, yang paham bahwa dunia bukan cuma soal cebong kampret kalau dulu atau kadrun sekarang, dunia kita bukan cuma soal itu, tapi dunia yang berkeadilan, dunia yang ramah terhadap semua, dunia yang bisa dihidupi, semua hal penting tadi terakomodir. Salah satunya kalau kita memilih pemimpin yang memang bisa membaca kebutuhan zaman. Menurut saya itu Mas Eko. Satu lagi sebelum nanti saya serahkan ke audiens. Mas Bray silakan tanggapannya. Baik, singkat aja mungkin dari Mbak Nana sudah sangat komprehensif ya. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita di sini bisa melihat betapa kritisnya anak-anak muda. Bagaimana generasi muda ini mempunyai akses terhadap informasi dan informasi itu juga bisa dipilah mana yang tepat untuk mereka, mana yang kurang tepat. Nah, kembali lagi seperti tadi Mbak Nana bilang bahwa di sini ternyata menjelang tahun 2024 ini ternyata 107 juta orang 107 tadi. Juta. Ini pemilihnya adalah Gen Z atau milenial. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini kita generasi muda ini kita mempunyai kesempatan untuk bisa menentukan arah kemana bangsa kita ini akan ke depannya. Ini suatu momen yang sangat berharga, ini pesta kita bersama, pesta demokrasi kita bersama, dan sebagai anak muda mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan tentu dengan cara yang sebaik-baiknya juga. Itu aja dari saya Mas. Baik, saya ingin memberi kesempatan kepada, saya buka satu sesi dulu, sesi pertama, 2 orang penanya. Nanti langsung yang tanya langsung berdiri di mic yang biru itu ya. Silakan, ada yang mau tanya? Mbak. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tadi seputar batasan usia ya. Saya sangat tertarik dengan pernyataannya Mbak Najwa Shihab gitu. Kalau batasan itu sekarang udah nggak perlu lah, yang penting itu kompetensi gitu kan. Nah,
memang terasa juga di industri pekerjaan gitu. Misalnya sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan ada batasan umurnya gitu kan. Jadinya tuh kita sebagai Gen Z, milenial itu tidak ada kebebasan untuk mencoba hal yang baru gitu. Misalnya ada batasan umur hanya 27, hanya sampai 27 gitu. Nah kita yang mau switch karir atau misalnya ya saya merasa pengen explore karir baru gitu. Tapi saya udah 28 nih, itu kan jadi tidak bebas ya, tidak bebas untuk explore apa yang kita mau gitu. Nah saya juga sebagai perempuan juga gitu, saya merasa gimana sih caranya kita tuh untuk bisa menunjukkan kompetensi kita ke orang-orang, ke pemangku-pemangku kepentingan, sehingga mereka tuh bisa mengakui kompetensi kita, sehingga kita tuh bisa di take seriously. Gitu aja pertanyaannya, terima kasih. Oke, supaya nggak lupa mungkin Mbak Nana bisa langsung jawab pertanyaan tadi, bagaimana kompetensi tadi di dunia kerja nggak ada batasan-batasan. Silakan Mbak Nana. Kita bisa berdaya kalau memang kita punya amunisi yang cukup untuk bisa berdaya. Itu yang pertama. Khusus kalau bicara soal perempuan, kerap kali memang perempuan itu berada dalam situasi di mana ia ragu untuk menunjukkan bahwa ia punya daya. Tadi yang nanya siapa ya? Oke, karena aku berusaha untuk melihat mata kamu pas aku cerita. Oke. Dan itu memang sesuatu yang kerap kali tanpa sadar dialami oleh kita perempuan. Perempuan itu berbagai hasil survei menunjukkan kita cenderung merendahkan kemampuan diri sendiri. Kita ragu tuh untuk menunjukkan kita bisa dan kita mampu. Karena kerap kali ada stereotype, kalau perempuan sukses nggak disukai. Kalau perempuan berhasil itu berarti dia bici sebetulnya. Kalau perempuan punya mimpi dianggapnya terlalu ambisius. Jadi kita serba salah nih perempuan. Kita mau pinter tapi nggak mau kepinteran, nanti dibilangnya keminter, nggak ada yang suka gitu kan. Kita mau punya mimpi tapi terus dibilangnya wah terlalu muluk-muluk lu, mau jadi apa sih, dianggapnya melanggar tradisi gitu. Kita mau melakukan banyak hal jadi serba salah, dan itu kemudian yang kerap kali memang membuat kita ragu menunjukkan kemampuan. Padahal lagi-lagi ada, kalau kita bicara khusus di dunia kerja ya, kerap kali tuh perempuan hanya akan dipromosikan adek kalau dia sudah membuktikan kinerjanya. Kalau laki-laki baru dari potensi saja, baru ada bakat aja, dia udah bisa dipromosikan. Sehingga apa yang harus kita lakukan di dunia kerja, harus menunjukkan kalau kita mampu. Harus gak ragu-ragu, duduk di depan, angkat tangan, volunteer untuk kegiatan, minta naik gaji, minta tergabung dalam proyek yang prestisius gitu ya. Sama, punya lingkaran kekuatan untuk bisa saling memuji dan mengingatkan. Aku inget tuh dulu waktu aku di Metro TV, waktu lagi masih reporter, setiap rapat redaksi tuh kita kan selalu kemudian diminta untuk usulan liputan, mau usulan apa gitu. Dan menurut saya sebetulnya newsroom itu salah satu ruang yang paling demokratis harusnya. Nggak peduli lu mau pemret, lu mau reporter, pokoknya siapapun usulannya bisa dihargai. Berbeda mungkin di boardroom, di perusahaan-perusahaan yang hierarki struktural itu masih menentukan mana ide yang dianggap lebih layak. Kalau lu manajer, ide lu lebih bagus dibanding. Kalau di newsroom tuh sebetulnya nggak gitu. Tetapi itu pun masih ada keraguan tuh terkadang untuk mengajukan usulan, apalagi waktu itu masih reporter muda. Jadi saya dulu bikin strategi. Saya punya temen geng perempuan, cewek-cewek, saya, Vivi, Kania, Virgi. Kita udah janjian, pokoknya setiap kali rapat redaksi, apapun usulan lu nak, gue akan bilang usulan lu bagus. Dan apapun yang lu ngomong, gue akan bilang oke gitu. Jadi wah itu bagus banget usulan lu, oh ini bagus gitu. So we need to create our own tribe gitu. Jadi perlu ada strategi tuh di ruang-ruang kerja, di ruang-ruang kantor untuk bisa saling mendukung dan saling bisa menunjukkan kelebihan. Kalau ada teman perempuan bagus, puji, highlight keberhasilannya. Karena sekali lagi baru akan dipromosikan kalau udah dibuktikan, bukan oleh potensinya. Jadi find your wing woman, find your tribe. Sama jangan ragu untuk nunjukin. Kalau kasih usulan jangan kebanyakan ngomong dek. Menurut saya, dan kagak usah minta maaf, gue sekarang suka kenapa sih lu, mohon maaf saya mau mengajukan. Ngapain sih minta maaf? Ajukan, katakan dengan lantang tanpa meminta maaf. Jadi kalau cewek-cewek ini mau ngajuin usul, kata maaf dicoret. Menurut saya pikir ini bagus. Saya percaya, pilih kata-kata yang menunjukkan kepercayaan diri, afirmasi. Terus yang ketiga,
fake it until you make it. Kalau belum pede nggak apa-apa deh, pura-pura pede aja dulu. Lu pura-pura pede, lu lakukan, lu akan insya Allah akan pede juga. So do that gitu, find your wing woman, gunakan kata-kata yang membangkitkan kepercayaan diri, pura-pura pede, sampai akhirnya pede. Kompetensi akan terlihat dengan seperti itu, adik. Baik. Kanjeng Gusti mungkin monggo kalau mau menambahkan. Kompetensi di dunia kerja, saya juga sebetulnya masih bekerja hingga sekitar 2 tahun sebelum ini ya. Jadi pengalaman itu sebetulnya apa yang saya petik itu bahwa di hidup ini kita bisa menjadi apapun asal kita menaruh kepercayaan itu terhadap diri kita sendiri dan atas apa yang kita lakukan. Jadi sebetulnya tadi seperti yang Mbak Nana bilang ya, mungkin kalau saya bisa, yang dari pengalaman saya yang saya bisa simpulkan itu adalah apa yang kita radiasikan kepada orang lain itu adalah yang terbentuk adalah image yang terbentuk atas diri kita terhadap orang itu. Jadi keberanian untuk bisa melampaui ekspektasi, keberanian untuk bisa melampaui batas yang kita kira adalah batas diri kita. Di situ adalah momen dimana kita benar-benar bisa berkembang. Dan ketika kita percaya bahwa kita berkembang, orang lain pun juga pasti akan melihat itu. Kepercayaan terhadap diri kita sendiri adalah juga menjadi sesuatu yang tercermin terhadap orang lain. Asal kita berani mencoba, kembali lagi sebagai anak muda saya rasa ketika kita mau berhasil mentalnya simple menurut saya. Kita mau berhasil artinya kita harus mencoba. Ketika kita mencoba kita bisa berhasil bisa gagal, artinya kita harus berani untuk gagal juga. Nah di hidup itu semua saya rasa kembali lagi ya, tidak mungkin ada yang 100% itu pasti. Di hidup itu dinamis, hidup itu tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kita tidak berani gagal, tidak mungkin kita akan berhasil. Jadi teman-teman dan Mbak yang tadi ya khususnya, pokoknya selalu mempunyai percaya atas diri sendiri, selalu berani untuk mengambil langkah ke depan. Bagaimanapun kita ini masih muda, jadi kalau ada melenceng-melenceng sedikit ya nggak apa-apa lah menurut saya. Yang penting jangan kejauhan aja. Tapi tetap kembali lagi ke situ, punya rasa kepercayaan diri atas diri kita sendiri karena itu adalah sesuatu yang mencerminkan kita juga terhadap orang lain. Pokoknya berani berhasil artinya berani gagal, berani mencoba. Terima kasih. Mantap jawaban Kanjeng Gusti. Pertanyaan kedua, silakan. Cek. Oke. Halo Mas Bray, halo Mbak Nana. Saya Asdai dari Hype, aplikasi sosial media. Terima kasih untuk IDN. Senang sekali hari ini bisa menjaga ajak nalar gitu ya. Mendengarkan cerita, mendengarkan inspirasi. Soal platform, soal arus informasi. Soal platform dan soal arus informasi. Saat ini kita banyak sekali diterpa soal informasi yang begitu deras. Mbak Nana, Mas Bray. Jadi menurut kalian bagaimana kita menjadi gatekeeper untuk diri kita, terutama dengan arus yang begitu deras gitu ya. Terutama di platform-platform yang memang kita gunakan sehari-hari. Jadi sebenarnya kita pengen ada gatekeeper untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Mungkin Kanjeng Gusti bisa menjawab langsung bagaimana kita bisa menjadi gatekeeper untuk informasi terutama di dunia media sosial. Gatekeeper. Tadi dengan Mas Dai. Mas Dai ya. Oke, terima kasih Mas Dai pertanyaannya. Jadi tentunya apalagi di era hari ini ya. Platform media sosial itu kan banyak sekali ya. Itu tentu memberikan kita kemudahan untuk mengakses betapa banyaknya informasi. Memberikan kita juga kemudahan untuk bisa mempunyai pengetahuan yang banyak. Yang luar biasa tidak terbatas. Tapi ini juga memberikan kita suatu kesulitan juga sebetulnya. Di mana saking banyaknya sumber, saking banyaknya informasi, apalagi kalau kita bicara banyak sekali di platform media sosial itu tentu adalah user generated content ya. Jadi di situ merupakan sesuatu yang dibangun oleh pengguna di platform itu. Jadi membendung itu tentu sulit karena itu memang platform media sosial ya memang sifatnya fungsinya untuk seperti itu, untuk bisa menampung dan tentunya menyalurkan informasi-informasi secara hampir bisa dibilang bebas gitu ya. Tentu dengan batasan-batasan yang berlaku. Nah, tentunya untuk bisa membendung dan memfilter ini adalah tugas dari setiap dari kita. Setiap dari pribadi yang menggunakan platform media sosial itu.
Kalau dari saya mungkin ini sesuatu yang tidak mudah ya sebetulnya ya. Tapi bagaimana kita tentu satu kita harus mempunyai rasa dan rasio juga atas apa yang kita akses. Rasa artinya perasaan kita seperti apa, rasio artinya logika kita seperti apa. Itu keseimbangan antara rasa dan rasio itu sangat penting. Bagaimana kita bisa meningkatkan terutama dari sisi rasionya ya. Itu ya tentu kita harus sering-sering belajar. Kita harus sering mengakses sumber-sumber yang memang bisa dibilang sumber-sumber yang terpercaya, media-media yang jelas. Media-media yang berskala nasional dan mempunyai track record yang baik. Kalau kita hanya bergantung pada user generated content itu pasti ya bisa simpang siur lah gitu. Nah kita sebagai generasi muda yang juga mempunyai literasi digital yang baik juga, kita coba untuk akses-akses sumber-sumber yang kita bisa akses. Tentu sumber-sumber yang terbaik yang ada untuk teman-teman semua. Jadi jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terbawa arus, jangan mudah percaya. Yang paling penting adalah segala sesuatu harus kita filter, jangan berhenti belajar dan membaca. Itu aja. Terima kasih. Baik, 2 kata kunci dari Kanjeng Gusti tentang jadi gatekeeper adalah rasa dan rasio. Kalau Mbak Nana bagaimana menjadi gatekeeper Mbak Nana? Gaul yang banyak. Persoalannya sekarang tuh kita gaulnya itu-itu aja, bacanya itu-itu aja, maunya berinteraksi sama orang yang itu-itu aja. Gimana mau jadi gatekeeper? Gatekeeper itu kan artinya menampung banyak hal dan kemudian memilih dan memilah. Ini kalau cuma taunya dari satu sumber aja, ya gimana caranya kita bisa kaya gitu ya. Jadi apalagi algoritma media sosial itu membuat kita hanya akan terpapar informasi yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi kalau kita nge-like satu postingan tuh atau kita komen di satu postingan, perhatiin deh, nanti kan feed kita tuh isinya hal-hal yang mirip-mirip kan. Kita di-push tuh algoritma media sosial membuat kita hanya seragam. Begitu sukanya Lisa Blackpink, udah informasi tentang Lisa aja semua yang kita dapat. Kita nggak dapat informasi yang lain gitu. Atau kalau udah nge-like satu postingan kandidat tertentu, yang kita dapetin semua informasi tentang kandidat itu dan yang jelek-jeleknya tentang kandidat yang lain. Jadi yang pertama gaul yang banyak. Terus yang kedua, sadari bahwa kita memang susah untuk kritis itu harus ada upaya, Adek. Manusia itu otak kita di-wire untuk lebih mudah percaya dengan sesuatu yang memang sudah kita yakini sebelumnya. Confirmation bias. Jadi kita lebih mudah untuk menerima hal-hal yang kita sudah tahu sebelumnya. Dan untuk kritis, untuk nggak percaya, itu butuh effort. Butuh upaya lebih untuk mempertanyakan banyak hal. Karena sekali lagi paling gampang tuh, iya emang iya bener. Oh dia gitu ya orangnya, oh iya emang bener. Gampang banget otak kita tuh paling mudah mengkonfirmasi sesuatu yang udah kita tahu. Sadari itu dan lakukan upaya lebih untuk bisa kritis. Ikro, cari tahu yang banyak, gaul yang banyak, perkaya rujukan informasi. Dan jangan salah kaprah, orang kritis itu justru orang yang akan berani mengubah sikap atau posisinya kalau tahu bahwa informasi yang tadi dia peroleh itu bukan informasi yang akurat. Kritis itu bukan artinya mempertanyakan galak atau apa gitu, bukan. Orang kritis itu justru orang yang cukup punya kerendahan hati untuk mengakui saya salah dan saya akan berubah pikiran karena argumennya dia lebih masuk akal dibandingkan dengan argumen saya. Itu namanya orang kritis, bukannya bebel, ngotot, pokoknya maunya gue, bukan. Cara jadi gatekeeper yang baik, jadi itu, banyak gaul, jangan suka sensi, jangan takut dibuktikan salah. Orang pinter itu justru malah orang yang mau tahu, lawannya orang yang sok tahu. Orang yang selalu mau mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi caranya, banyak gaul, sadari kita tidak tahu apa-apa dan selalu mau membuka diri pada hal-hal yang baru. Jangan menutup diri, itu cara jadi gatekeeper. Baik. Rasio, rasa, gaul. Satu lagi Mbak silakan. Halo Mbak Nana, kita ketemu lagi. Mbak Nana mungkin aku pengen follow up aja sama jawaban terakhir Mbak Nana. Jadi kan Mbak Nana sempat mention soal apa sih women support women yang di tempat kerja ya. Tapi kalau aku boleh argue back, actually sebenarnya kan seringkali perempuan itu take down other women. Karena kan di dunia kerja itu kan
kita kan trying to break through the glass ceiling, and then kayak untuk perempuan itu cuma satu mungkin atau dua yang available buat kita. That's why perempuan itu saling tear down each other gitu. Mungkin ini konteksnya lebih ke feminisme sih Mbak. Apakah lebih adil apabila kita menilai seseorang itu not based on their gender, tapi lebih ke content of their character. Karena kan laki-laki nggak semuanya suka mansplaining juga kan. Oke, benar cukup jelas pertanyaannya. Jadi soal tadi dunia pekerjaan tadi, ini jangan melihat pekerjaan dari segi gender, ini kasih perempuan Mbak. Jangan hanya melihat dari segi gendernya, feminisme. Silakan Mbak Nana. Tapi that's the whole thing, that's the whole point. Kita memang hidup di dunia yang butuh affirmative action. Dan kalau saya bicara soal meminta, ada yang kemudian merasa feminis itu berarti sama, laki-laki dan perempuan sama, enggak. Setara itu bukan sama. Di KBBI aja artinya beda loh. Setara itu artinya sepadan, sejajar. Sama itu artinya tidak berbeda. Nggak mungkin meminta laki-laki dan perempuan sama karena kodratnya jelas berbeda. Tapi kita minta setara, sejajar. Bukan sama loh, KBBI-nya aja beda. Karena ya ada perbedaan-perbedaan hakiki. Kodrat perempuan, kodratnya ya menstruasi, melahirkan, menyusui gitu ya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan biologis yang tidak dimiliki oleh pria. Masak, nyuci-nyuci itu bukan kodrat ya, dede-dede. Jadi kalau ada yang bilang kodrat lu di dapur, bukan, itu bukan kodrat gitu ya. Kodrat itu yang berkaitan dengan fungsi reproduksi manusia gitu ya. Jadi kalau kita bilang meminta untuk sejajar, bukan berarti sama. Kita minta kesempatan yang setara. Dan itu yang hari-hari ini tidak kita peroleh, tidak kita dapatkan. Karenanya ya memang perlu ada usaha lebih untuk memastikan kesetaraan itu ada. Apakah di tempat kerja, apakah di lembaga publik, apakah di tempat-tempat politik, begitu ya. Karena sekali lagi, dunia yang berkeadilan, dunia yang jauh lebih akan bisa produktif, dunia yang jauh akan lebih bisa adil, itu kalau dapat kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, seringkali orang tuh tidak sadar, kerap kali hanya menyalahkan perempuannya. Ya saya tahu di satu sisi terkadang pendekatannya seolah-olah pendekatan yang tidak menginclude laki-laki begitu ya. Pendekatan yang kemudian merasa laki-laki itu musuh. Sehingga laki-laki kerap kali merasa terancam atau kemudian merasa wah ini akan bisa mengubah banyak hal begitu ya. Jadi memang kita bisa berdebat soal bagaimana pendekatan yang tepat untuk memperjuangkan kesetaraan begitu. Tapi dunianya sendiri memang harus diperbaiki sistemnya. Seringkali itu sekarang di satu sisi ya ketika saya bicara harus percaya diri, saya tahu terkadang kata ungkapan percaya diri itu juga digunakan jadi senjata untuk memarginalkan perempuan. Jadi apapun sekarang disalahkan pada perempuannya. Oh lu gak cukup pede sih gitu. Oh lu hubungan yang toksit, lu gak cukup percaya diri gitu ya. Oh punya keraguan terhadap bentuk tubuh, lu gak cukup percaya diri. Oh lu gak berhasil di tempat kerja, lu gak cukup percaya diri. Jadi ya ada urusan percaya diri yang kemudian juga harus terus-menerus kita tingkatkan. Tapi terkadang ungkapan harus percaya diri itu pun jadi senjata untuk melawan perempuan. Untuk lagi-lagi menyalahkan bahwa memang yang salah itu perempuannya, bukan sistemnya, bukan dunianya, bukan budaya patriarkinya yang salah. Jadi tetap harus ada keseimbangan yang kita lihat di sana. Jadi sekali lagi, ya harus, kalau saya pribadi harus memberikan kesempatan kepada perempuan. Karena kalau enggak susah adek, gimana caranya kita perempuan bisa maju kalau kesempatan itu enggak dipaksa dan diberikan kepada orang-orang yang sudah punya platform. Mau sekolah dibilangnya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mau kerja, begitu ngelamar kerja, pertama ditanya sama HRD-nya apa coba? Udah mau nikah belum? Kalau laki-laki nggak pernah tuh ngelamar kerja ditanya udah mau nikah atau belum. Perempuan ditanya kenapa? Karena kalau lu udah nikah, lu nanti pasti punya anak, lu pasti cuti, jadi kurang produktif, iya kan? Promosi juga gitu, yang ditanya lu kapan mau punya anak. Jadi segala struktur dalam kehidupan kita untuk perempuan itu tidak adil. Karenanya memberikan kesempatan kepada perempuan bukan memberikan keistimewaan,
cuma untuk membuat posisi perempuan menjadi lebih setara dibandingkan laki-laki. Karena kalau nggak terlalu jomplang kita adek, terlalu jomplang. Jadi ini yang harus kita push ke atas, bukan keistimewaan loh, hanya memberikan akses agar bisa setara. Itu minimal yang bisa kita lakukan menurut saya. Baik, waktunya udah habis ya, jadi saya ajak Mas Bray dan Mbak Nana berdiri. Sebelum kita akhiri, saya pengen minta Mbak Nana dan Kanjeng Gusti 3 kata untuk acara IMGS. Mbak Nana dulu. 3 kata untuk acara IMGS 2023. 3 kata ya. Seru, memberdayakan, menyenangkan. Oke. Monggo Kanjeng Gusti. 3 3 kata untuk IMGS 2023. Mungkin muda, karena saya banyak lihat yang anak-anak muda di sini, generasi muda. Menyenangkan sama dengan Mbak Nana, dan harapannya setelah ini kita semua bisa maju. Itu yang ketiga. Terima kasih. Baik, menarik sekali diskusi kita kali Mas ini. Eko, aku boleh ditip pesan satu nggak? Boleh, silakan. Oke, aku mau bilang, Dede, ini lagi musim pemilu ya, bentar lagi kampanye. Tanggal 28 tuh kapan sih? 28. Hari Selasa besok Selasa. banget guys. Selasa besok banget kampanye. Aku mau pesan satu, kagak usah baperan ya. Jangan baper dalam politik, nggak usah baper. Kita yang baper, elitnya nanti sebentar lagi juga udah salam-salaman kok. Jadi itu ya, nggak usah baper dalam politik. Yang kedua, kalaupun beda pilihan, yakinlah kita tuh lebih banyak samanya dibandingkan bedanya. Kamu mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu beda. Tapi samanya apa coba? Kita sama-sama sebel kalau macet, kita sama-sama sebel kalau infrastruktur, kalau misalnya internetnya lama gitu ya. Kita sama-sama senang kalau menang tiket war gitu. Kita sama-sama percaya sampah plastik harus dikurangi. Lebih banyak samanya dibandingkan bedanya kita itu. Perbedaan politik tidak membuat kita menjadi orang yang berbeda sama sekali. Jadi jangan baper, gunakan hak pilih, tetap harus milih walaupun banyak yang sebel, pilihannya kagak ada yang bagus gitu misalnya ya. Tetap harus milih karena kalau kita nggak milih pun, I know, nggak ada yang ideal. Kamu mungkin nggak percaya dengan kandidat yang ada, tapi minimal percaya pada kemampuan kamu untuk memilih siapa yang terbaik pada posisi itu pada hari itu. Nggak apa-apa nggak percaya pada kandidat, percaya pada diri. Kamu punya kemampuan untuk bisa menentukan siapa yang pas di posisi itu di tahun itu. At least that's what we can do. Baik, Itu. sekali lagi beri aplaus kepada Mbak Najwa Shihab dan Kanjeng Gusti Mangkunegaran ke-10. Baik, itu pembicaraan kita. Kini kita kembalikan ke MC. Silakan. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Narasumber jangan dulu kemana-mana. Mohon untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada pemberian plakat penghargaan. Dan kami juga turut mengundang Ibu Uni Lubis. Ibu berkenan untuk naik ke atas panggung dan memberikan plakat penghargaan kepada narasumber kita hari ini. Dan untuk yang pertama kita akan menyerahkan kepada Kanjeng Gusti Mangkunagara 10, Leader of Pura Mangkunegara. Silakan untuk bisa berfoto. Tim dokumentasi mengambil posisi, oke. Dan untuk selanjutnya plakat penghargaan ini juga akan diberikan kepada Mbak Najwa Shihab, founder dari Narasi. Ya. Oke, luar biasa sekali. Dan tentunya setelah ini juga akan ada pemberian papan catur, tapi kita akan berfoto dulu sambil kita menunggu. Oke, dan kita juga akan mengundang Pak Winston dan juga Pak William, CEO dan juga COO dari IDN Media. Tepuk tangan juga dulu teman-teman untuk Pak Winston dan Pak William yang sudah membuat acara yang sangat luar biasa tentunya hari ini. Oke, boleh maju lagi, izin mengarahkan. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin gaya millennials. Gaya millennials seperti apa? 1, 2, 3. Oke,